Pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya resep untuk menciptakan seorang abdi negara yang ideal di zaman sekarang? Nah, hari ini kita akan bedah bareng-bareng cetak biru resmi yang jadi panduan untuk membentuk aparatur sipil negara di Indonesia. Kita akan lihat apa artinya ini semua bagi kualitas pelayanan publik kita. Jadi, apa sih sebenarnya cetak biru ini? Gini deh, bayangin kita lagi mau membangun sesuatu yang kokoh dari nol. Pertanyaan ini adalah fondasi dari semua pembahasan kita. Dan sebentar lagi, kita akan susun satu persatu kepingan yang membentuk sosok abdi negara ideal itu. Oke, biar gampang, cetak birunya kita pecah jadi 5 bagian utama ya. Kita bakal mulai dari yang paling dasar, yaitu fondasi kebangsaannya. Baru setelah itu kita bangun lapis demi lapis di atasnya. Baik, kita mulai dari lapisan pertama. Kenapa? Karena sebelum jadi seorang aparatur, seorang abdi negara itu ya harus kokoh dulu sebagai warga negara. Semuanya itu dibangun di atas pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan siapa kita sebagai sebuah bangsa. Ini titik awalnya. Kalau kita lihat lini masa ini bukan sekedar deretan tanggal loh. Ini tuh kayak jejak langkah gimana kita bisa jadi satu bangsa. Mulai dari percikan semangat di tahun 1908, terus diikat lewat Sumpah Pemuda, sampai akhirnya kita merdeka. Setiap momen ini penting banget karena menanamkan ide persatuan yang jadi landasan wajib setiap abdi negara. Nah, di atas sejarah tadi ada 4 pilar utama. Ini semacam tiang penyangga negara kita yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ada Pancasila sebagai jiwanya, UUD 1945 sebagai kerangka aturannya, Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekatnya, dan tentu saja NKRI sebagai bentuk final negara kita. Setiap abdi negara wajib bergerak di dalam koridor ini. Dan tentunya semua identitas ini kan perlu simbol ya. Nah, disinilah peran bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya. Ini adalah penanda visual dari semua nilai yang kita pegang bersama. Oke, fondasinya udah kuat nih. Sekarang kita naik ke level berikutnya. Setelah kita paham siapa diri kita, muncul panggilan untuk melindunginya. Ini bukan cuma panggilan pasif, tapi kewajiban aktif. Apalagi buat seorang abdi negara. Inti dari kewajiban ini namanya bela negara. Dan di sini nih yang seru. Bela negara itu sekarang bukan lagi cuma soal angkat senjata loh. Maknanya jauh lebih luas. Jadi tekad, sikap, dan tindakan kita sehari-hari yang dasarnya adalah rasa cinta pada negeri ini untuk menghadapi segala macam ancaman. Terus, apa yang jadi bahan bakarnya semangat bela negara ini? Ada 5 hal. Rasa cinta pada tanah air, sadar kalau kita ini satu bangsa, setia penuh sama Pancasila, rela berkorban, dan punya kesiapan dasar untuk bertindak. 5 hal inilah yang jadi mesin penggerak di dalam diri seorang abdi negara. Nah, kalau tadi itu ibaratnya hardware-nya. Sekarang kita pasang sistem operasinya. Ini nih bagian yang paling krusial, karena nilai-nilai berakhlak inilah yang akan memandu setiap langkah dan keputusan seorang abdi negara. Berakhlak. Ini adalah sebuah akronim yang jadi, ya bisa dibilang, jantung dari identitas profesional ASN zaman sekarang. Sebuah kode etik yang dirancang khusus untuk menjawab berbagai tantangan. Nah, ini dia nih jeroan dari sistem operasi tadi, berakhlak. Coba kita lihat beberapa kuncinya. Berorientasi pelayanan. Artinya apa? Ya mereka harus responsif, harus jadi solusi, bukan lagi birokrasi yang bikin pusing. Terus lihat adaptif. Ini penting banget di zaman sekarang, kemampuan untuk proaktif dan berinovasi. Nggak cuma nunggu perintah. Dan satu lagi, kolaboratif. Artinya meninggalkan ego sektoral dan mau kerja bareng. Setiap huruf di sini adalah janji perilaku mereka ke kita, masyarakat. Punya sistem operasi canggih aja belum cukup dong. ASN modern juga harus punya tools dan keterampilan yang pas buat era digital. Nah, disinilah konsep Smart ASN berperan. Jadi, apa itu Smart ASN? Ini adalah evolusi, bukan lagi sekedar pegawai administrasi biasa, tapi sudah di-upgrade jadi seorang profesional modern. Jadi nggak cuma soal integritas dan nasionalisme, tapi juga harus punya wawasan global, melek teknologi, bahkan punya jiwa kewirausahaan. Tuntutannya emang udah beda banget. Kunci dari Smart ASN itu ya literasi digital. Ada 4 pilar yang ngebangunnya. Pertama, skill. Ya jelas harus bisa pakai alatnya. Kedua, culture. Maksudnya, nilai-nilai Pancasila juga harus dibawa ke dunia online. Terus, ethics atau etika. Dan terakhir, safety atau keamanan. Ini penting banget buat melayani publik sekaligus melawan ancaman zaman sekarang kayak hoax.
Oke, cetak biru kita hampir jadi nih. Bagian terakhir adalah pemahaman soal sistem tempat mereka bekerja. Seorang abdi negara yang hebat harus ngerti aturan mainnya, termasuk apa peran mereka dan prinsip apa yang jadi landasan kerjanya. Di dalam sistem ini, ada dua pemain utama, PNS dan PPPK. Gampangnya gini, PNS itu pegawai tetap yang ada jaminan pensiunnya. Sementara PPPK itu tenaga profesional yang direkrut pakai kontrak untuk kebutuhan spesifik. Perbedaan ini penting supaya pemerintah lebih fleksibel dalam merekrut talenta yang dibutuhkan. Terus gimana caranya biar sistem ini jalan dengan adil dan baik? Jawabannya sistem merit. Prinsipnya simpel banget, semua keputusan soal pegawai, dari rekrutmen sampai promosi, itu harus murni berdasarkan kemampuan dan hasil kerja, bukan lagi soal orang dalam, koneksi, atau faktor-faktor lain yang nggak relevan. Inilah fondasi untuk birokrasi yang profesional. Buat pemerintah sendiri sebagai organisasi, untungnya jelas banget. Sistem ini memastikan akuntabilitas, bikin pengelolaan SDM lebih efektif, dan yang paling penting, menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat untuk mencapai tujuan. Dan buat pegawainya sendiri, wah sistem merit ini kayak jaminan keadilan. Artinya, karir kamu ya tergantung seberapa bagus kinerja kamu, bukan siapa yang kamu kenal. Ini membuka pintu buat semua orang untuk bisa berkembang berdasarkan prestasi. Pada akhirnya, semua rangkaian ini, dari fondasi sampai aturan main, tujuannya cuma satu. Dan kutipan ini merangkumnya dengan sangat pas, yaitu untuk menghasilkan ASN yang profesional, punya nilai dasar, beretika, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari korupsi. Itulah tujuan akhir dari semua ini. Jadi, itulah cetak birunya, lengkap dari A sampai Z. Pertanyaannya sekarang, dan ini adalah pertanyaan untuk kita semua renungkan, bagaimana cetak biru ideal ini akan benar-benar membentuk dan mengubah masa depan pelayanan publik yang kita sebagai warga negara Indonesia rasakan setiap hari.